Oke, sudah masuk semua adik-adik yang kelas kecil. Iyeng, Kakak Ina boleh minta tolong Iyeng bacakan Alkitab, nanti disiapkan dulu boleh Alkitabnya. Kitab Lukas. Lukas berapa? Ayo, ingat nggak? Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Sudah siap, Iyeng? Belum, Kak. Tadi belum disiapin. Oh ya, sudah. Disiapin dulu ya. Nah, adik-adik yang lain, mana nih Kakak Ina mau lihat? Eleazar. Halo, Eleazar. Eleazar kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1. Lalu ada William. William kelas berapa, William? Kelas 2. Kelas 2. Ada Queen dan Hebro yang selalu rajin standby di kelas kecil. Absalom. Gustin, apa kabar Gustin? Dan ada Kak Kiri juga di sini, ada Kak Tata. Oke, senang sekali. Nah, kita hari ini adik-adik mau belajar firman Tuhan tentang murid Tuhan yang namanya Petrus. Kak Ina share screen-nya dulu ya. Oke. Sudah lihat screen-nya yang Kak Ina bagikan adik-adik? Sudah, Kak. Oke, coba dibaca kitab yang akan kita pelajari hari ini dari kitab apa? Lukas 22 ayat ke berapa coba? 54 sampai 62. yang berjudul Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita semua sudah belajar firman Tuhan tentang kesengsaraan Yesus sebelum Yesus disalibkan. Hari ini kita mau belajar dari satu murid Yesus yang namanya Petrus. Ya, bagaimana ceritanya? Adik-adik tetap fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh kakaknya ya. Sebelumnya kita mau lipat tangan, kita mau berdoa supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan. Sucikan telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan supaya boleh fokus hanya tertuju kepada firman Tuhan saja. Berkati urapi juga Kak Ina yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya apa yang disampaikan boleh dimengerti dengan baik oleh adik-adik. Dan adik-adik boleh belajar dari firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada kesalahan, kami mohon ampunan supaya kami boleh layak berada di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Ina sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang satu murid Yesus yang namanya Petrus. Siapa yang sudah kenal dengan Petrus? Ada enggak? Siapakah Petrus? Siapa? Boleh jawab, Iyeng, boleh jawab. Muridnya Yesus. Muridnya Yesus. Adik-adik tahu nggak murid Yesus ada berapa? 12. Luar biasa hebat, betul. Murid Yesus ada 12 orang, salah satunya namanya Simon Petrus. Ya, bagaimana cerita tentang Simon Petrus? Dia adalah murid Yesus yang sangat setia dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun demikian, dia sangat mengasihi Simon Petrus. Kalau kita lihat di gambar ini ya adik-adik, Tuhan Yesus pergi kemanapun, pasti Petrus ikut sama Tuhan Yesus ya.
Tuhan Yesus pergi melayani jemaatnya dimanapun dia pasti ikut. Seperti waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di tepi danau apa nih? Galilea. Ya, Petrus juga ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu di mana lagi ya? Oh iya, waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukit. Coba lihat di gambarnya. Ada nggak Petrus? Ada nggak? Siapa yang bisa menemukan Petrus? Ada ya di sudut kanan ya, ada Petrus juga. Nah, bahkan waktu Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Petrus tuh juga sebenarnya ada loh sama Tuhan Yesus, cuma dia lagi duduk tuh di bawah pohon. Coba lihat yang 3 itu, dia tertidur adik-adik waktu Tuhan Yesus sedang berdoa. Ya, nah minggu yang lalu kita sudah dengar cerita bahwa Tuhan Yesus diapain adik-adik? Ditangkap. Ditangkap di mana dia? Ditangkap di Taman Getsemani. Nah, bagaimana kisahnya? Mau dengar dulu dari Alkitab ya. Tadi Kakak Ida udah minta tolong Iyeng. Mana ya Iyeng ya? Iyeng bisa baca ya Alkitabnya dari kitab Lukas 22. Sudah siap Iyeng? Sudah. Yuk teman-teman dengar baik-baik ayat firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Iyeng. Silahkan Iyeng. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang pemasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan dia duduk dekat api. Dia mengamatinya lalu berkata, itu orang ini bersama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira kejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sebab ketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, itu adalah bacaan Alkitab kita. Supaya lebih jelas ya adik-adik ya, kita akan saksikan videonya ya, sebentar ya. Nah, tadi yang sudah bacakan Alkitabnya, ayatnya. Sekarang mari kita saksikan video bagaimana Petrus, cerita tentang Petrus ya. Saksikan baik-baik. Nanti Kakak Ina bisa tanya ya tentang ceritanya. Yuk kita lihat videonya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus.
Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ya. Ketika Tuhan Yesus... Nah, adik-adik, itulah tadi kisah tentang Petrus ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya, sekarang Kak Ina mau jelasin. Tadi dijelaskan bahwa setelah Tuhan Yesus ditangkap, Petrus itu dia nggak bisa diam ya, dia mau lihat bagaimana keadaannya Tuhan Yesus setelah ditangkap sama tentara Romawi itu. Tapi dia nggak berani deket-deket adik-adik. Jadi dia hanya lihatnya dari jauh aja ya. Di gambar itu adik-adik bisa lihat Petrus mengamati Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, tapi hanya dari jauh karena dia takut. Dia takut nanti ditangkap juga sama tentara. Nah, waktu dia lagi melihat Tuhan Yesus itu, ada seorang perempuan yang mengenali Petrus, bahwa Petrus itu suka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu perempuan itu bilang, "Heh, kamu kan temannya Yesus. Kamu kan suka bersama-sama dengan dia." Nah, si Petrus itu rasanya takut sekali adik-adik. Dia takut ditangkap. Lalu dia bilang apa? Dia bilang, "Enggak, aku nggak kenal sama Yesus," katanya. Dia menyangkali Tuhan Yesus adik-adik. Ya, menyangkal itu artinya dia tidak mau mengaku bahwa dia itu adalah temannya Tuhan Yesus. Dia menyangkali, dia tidak ngaku bahwa dia teman Tuhan Yesus. Dia menyangkal untuk yang pertama kali. Lalu dia pergi meninggalkan perempuan itu. Dia pergi ke tempat lain. Tiba-tiba ada orang lagi. Ada satu ibu lagi yang kenal dengan Petrus. Lalu dia bilang lagi, kamu kan kawannya Yesus yang ditangkap itu kan? Lalu Petrus tambah ketakutan adik-adik. Sekali lagi dia bilang, "Enggak, aku nggak kenal," katanya. "Aku nggak kenal sama yang namanya Yesus. Aku bukan kawannya." Dia sekali lagi menyangkal bahwa dia adalah muridnya Yesus. Ini sudah berapa kali dia menyangkal Yesus, adik-adik? Sudah kedua kalinya. Iya, betul. Sudah kedua kalinya dia menyangkal Yesus. Nah, akhirnya karena dia takut, dia pergi ke tempat lain. Tiba-tiba ada seorang bapak mengenali lagi si Petrus ini. Dia bilang, "Hai, kamu itu kan kawannya Yesus, orang Galilea itu kan?" katanya. Petrus takut adik-adik. Dia bilang, enggak, aku nggak kenal. Beneran deh, aku nggak kenal sama Yesus, katanya. Nah, waktu dia sedang menyangkali Yesus, itu ya adik-adik, tiba-tiba dia dengar apa? Ini suara ayam berkokok. Bunyi ayam berkokok 3 kali adik-adik. Nah, pada saat itulah tiba-tiba Petrus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah pernah memberi peringatan pada Petrus bahwa Petrus akan menyangkali Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya, menyangkali 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Maksud Kak Ina seperti itu. Pada saat itu dia dengar suara ayam berkokok, dia ingat perkataan Yesus. Dan apa? Dia sedih sekali adik-adik. Dia pergi sambil menangis, dia menyesal. Dia cari tempat, dia cepat-cepat dia berdoa. Dia menyesal, dia bilang sama Tuhan, "Tuhan Yesus, aku menyesal sekali. Aku sudah bilang bahwa aku tidak kenal sama Tuhan Yesus. Ampuni aku Tuhan Yesus." Dia menyesal, dia menangis. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang baik ya adik-adik.
waktu Petrus menyesali kesalahannya, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Waktu Tuhan Yesus nanti dibangkitkan, waktu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Mengampuni bahwa Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita baik ya adik-adik ya, luar biasa ya. Nah, itu adalah cerita yang kita baca dari Alkitab hari ini. Lalu pelajaran apa yang kita dapat dari cerita Alkitab ini? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini Tuhan Yesus yang sudah mengampuni Petrus, ya. Kenapa Petrus takut sama orang-orang lalu dia menyangkali Yesus? Karena Petrus takut ditangkap adik-adik, ya. Karena kan dia melihat tuh Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Roma lalu disiksa. Jadi dia takut. Karena dia takut akhirnya dia bilang dia nggak kenal sama Tuhan Yesus. Ya kan? Di sini ada nggak adik-adik yang pernah ditanyain sama kawannya, ih kamu orang Kristen ya? Lalu karena takut nggak punya kawan lalu bilang enggak aku bukan orang Kristen. Ada nggak? Nggak pernah. Ya, kita tetap bilang bahwa iya, aku orang Kristen, aku percaya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus juru selamat aku. Hebat adik-adik ya. Lalu pelajaran apa lagi yang kita dapat? Tuhan Yesus membuat Petrus menyadari kesalahannya. Ya, kan Tuhan Yesus tuh sudah ingatin sama Petrus, nanti kalau ada bunyi ayam berkokok, itu kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, benar ternyata apa yang Tuhan Yesus bilang itu terjadi. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, terus tiba-tiba Petrus dengar bunyi ayam berkokok. Kukuruyuk sampai dia menyadari kesalahannya bahwa oh iya, ternyata aku sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali adik-adik. Berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Nah, itu suatu kesalahan ya adik-adik karena dia menyangkali Tuhan Yesus. Dia menyesal sudah berbuat dosa. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus mengasihi orang yang mengakui dan menyesali kesalahannya. Seperti Petrus tadi ya adik-adik ya, waktu dia menyadari bahwa dia sudah berbuat salah, dia sudah menyangkali Tuhan Yesus, dia mengakui, dia bilang dalam doanya bahwa Tuhan Yesus saya sudah bersalah, saya sudah menyangkal Tuhan, saya menyesal katanya. Nah adik-adik lihat, kalau seseorang yang berbuat salah sudah mengakui kesalahannya dan menyesali kesalahannya dan minta ampun, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengampuni orang yang mau mengakui dan menyesali kesalahannya. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sebelum mendengar cerita ini pernah misalnya melakukan kesalahan, ya, adik-adik cepat-cepat masuk kamar, lalu lipat tangan berdoa, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita bilang, ampun Tuhan, tadi aku berbuat kesalahan. Lalu adik-adik menyesali kesalahan itu. Dan yang paling penting adik-adik, kalau adik-adik sudah ngaku, sudah minta ampun, adik-adik jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya, artinya ya yang sudah berlalu karena tidak sengaja atau apapun alasannya, ya sudah, yang penting adik-adik sudah minta maaf. Tapi ke depannya adik-adik jangan lakukan lagi kesalahan yang sama, ya. Coba kita lihat contoh-contoh ya. Nah, ini Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang ya adik-adik ya. Dia juga mengasihi anak-anak yang mau mengakui
dan menyesali kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya. Seperti yang tadi kakak jelasin ya. Kita lihat contohnya nih adik-adik. Wow, siapakah ini? Adik-adik tahu nggak dia lagi apa ini anak ini? Masukin uang ke dompet. Lagi ngeluarin uang. Oh, dia ambil uang. Kak Ina kasih tahu. Dia ambil uang ini bukan punyanya loh adik-adik. Dia ambil diam-diam dari dompet mamanya. Mencuri dia. Gara-garanya apa? Oh, gara-garanya. Iya, dia mencuri uang mamanya. Gara-garanya nih teman-temannya ajak dia jajan, tapi dia nggak punya uang. Lalu teman-temannya bilang gini, kalau kamu nggak mau jajan sama kita, udah deh, kita nggak mau lagi main sama kamu lah katanya. Kamu main aja sendiri, kami mau main rame-rame katanya. Nah, karena dia takut nggak punya kawan, akhirnya dia mencuri uang mamanya supaya dia bisa pergi jajan sama kawan-kawannya. Perbuatan ini baik atau salah, adik-adik? Salah. Salah. Ya, ini perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan yang tidak baik. Tidak boleh ditiru ya adik-adik ya. Lalu harusnya apa yang dilakukan oleh kita kalau kita ada di situasi yang sama? Kita harus apa? Kalau misalnya kita seperti adik ini, nggak dikawani, nggak ditemani sama kawan-kawannya, gara-gara kita nggak punya uang jajan. Harusnya kita bagaimana? Ada yang tahu nggak? Maaf. Ayo, harusnya kita bagaimana? Kita harus minta dulu ke orang yang punya. Oh, betul. Orang punya. Iya, kalau kita nggak punya uang, kita bilang baik-baik sama mama atau sama papa. Mama, aku pingin jajan sama kawan-kawan, boleh nggak aku minta uang? Tapi kalau mama bilang, tidak usah jajan lah deh, di rumah kan sudah ada makanan, tadi mama bikin pisang goreng. Adik-adik nggak boleh paksa ya, adik-adik harus taat sama mama. Oke? Setuju? Setuju nggak? Coba angkat jempolnya. Yang setuju angkat jempolnya. Jempolnya tanda setuju. Oke, satu contoh lagi nih. Apa ini ya? Oh, ini susu tumpah. Siapa di sini yang pernah tumpahin susu nggak sengaja? Ada nggak? Atau tumpahin makanan? Terus pas mamanya tanya, pernah dulu ya. Lalu pas mamanya tanya, karena takut dimarahin, dia bilang, enggak mama, bukan aku yang tumpahin. Itu tadi ada kucing lewat, jadi gelasnya kesenggol kucing, lalu susunya tumpah. Dia berbohong karena takut dimarahin mama. Itu benar atau salah adik-adik? Salah. Salah. Nah, Kak Ina mau kasih tahu, kalau adik-adik membuat kesalahan, menumpahkan susu, kalau mama tanya, ya adik-adik harus jujur. Adik-adik bilang, iya mama, aku tumpahin susu, nggak sengaja. Minta maaf ya mama. Pasti deh, Kak Ina yakin mamanya nggak akan marah, karena adik-adik sudah minta maaf. Ya, nah, contoh yang lain. Tadi kakak itu bilang bunyinya itu awang. Hah? Tadi kakak bilang bunyinya itu awang. Nah, ini ada satu contoh lagi nih adik-adik. Anak ini sedang menyontek. Siapa di sini yang di sekolah suka menyontek? Ada nggak? Enggak. Nggak pernah nyontek. Dia lihat video. Kalau nyontek nggak boleh ya. Tapi kalau tanya sama kakaknya, tolong dong jelasin, boleh. Tapi kalau nyontek nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, ini dia takut ini sama kawannya. Awas kamu ya, kalau nggak kasih contekan sama aku, lah nanti aku nggak mau lagi kawan sama kamu. Nah, lalu karena dia takut, dia bolehin kawannya menyontek.
Apakah itu perbuatan yang benar, adik-adik? Salah atau benar? Salah. Ya, adik-adik ya. Walaupun maksudnya baik, tapi dia salah karena menyontek itu tidak membuat kawannya menjadi pandai, malah jadi bodoh karena dia cuma menyontek aja, meniru aja. Dia nggak mau belajar, ya. Nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau ada kawan yang seperti ini, kita bilang apa sama dia? Kita ingat Nggak boleh. Menyontek kalau nggak ngerti, tanya dulu dong. Nah, iya begitu. Kalau nggak mengerti, tanya. Nanti aku jelasin. Tapi tidak boleh menyontek. Karena itu salah, perbuatan yang tidak baik. Ya. Lalu ada satu contoh lagi nggak ya? Ini, kenapa dia? Oh, temannya dibully nih, dibully temannya. Siapa di sini yang suka membuli temannya? Enggak. Enggak ya, Kak Ina yakin dan percaya. Kalau anak-anak sekolah minggu di tempat kita nih nggak ada yang suka membuli kawannya. Kenapa ya dia membuli kawannya? Karena kawannya Tahu kayaknya dia itu kirain dia itu apa namanya? Karena dia jelek. Pintar, pura. Dikirain iya, dia pintar. ada banyak macam-macam ya, banyak nih di sekolah nih ada yang dibully karena dia dianggapnya, wah kamu nggak keren. Ada yang dianggapnya, bajumu nih jelek banget sih. Ada bekas jahitan di sini, bekas sobek lalu dijahit. Jadi kawannya nggak mau berkawan. Lalu karena dia takut, jadi dia nggak mau berkawan, dia sendiri aja kalau di kelas, ya. Karena dia takut. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kita misalnya dibully karena kita jelek atau tidak keren, kita bilang sama teman-teman, jangan begitu, kalian nggak boleh begitu, aku juga kan ciptaan Tuhan, sama-sama kita main. Tuhan kan menciptakan kan macam-macam ya adik-adik. Jadi kalau membuli itu perbuatan yang baik atau yang jelek, nggak boleh ditiru. Jelek, tidak boleh ditiru. Oke, nggak boleh ditiru. Dan kita kalau dibully sama teman-teman jangan melawan dengan saya tonjok kamu. Nggak boleh ya. Kita harus kasih penjelasan. Nah, itulah adik-adik pelajaran kita hari ini. Kak Ina mau ulangi sekali lagi ya. Pelajaran hari ini apa yang kita dapat? Siapa yang tahu? Nomor 1. Kita harus coba Eliasar, baca Eliasar. Dibaca. Harus selalu setia pada Yesus dan berani berkata benar. Iya, kita harus selalu setia pada Yesus dan berani berkata benar. Jangan seperti Petrus ya. Dia menyangkali Yesus, bilang, enggak, aku bukan kawannya gitu. Nggak boleh ya, kita harus setia pada Tuhan Yesus. Ya, lalu pelajaran yang kedua. Kakak Ina minta tolong. Iya, Yeng, apa Yeng? Menyangkal itu apa ya, Kak? Kenapa? Menyangkal. Menyangkal itu artinya tidak mengakui. Ya, misalnya tadi anak yang tumpahin susu, mamanya tanya, kamu ya tumpahin susu? Dia bilang, enggak, aku nggak tumpahin. Dia menyangkal apa yang dia lakukan ya. Dia tidak mengakui. Ya, seperti Petrus tadi menyangkal Yesus, dia tidak mengakui bahwa dia mengenal Yesus. Nah, pelajaran yang kedua kita lanjut ya. Kakak Ina mau minta tolong Angel. Angel, tolong baca. Angel. Oh, masih ditutup mic-nya sayang. Dibuka dulu Angel mic-nya. Minta ampun kalau melakukan kesalahan. Oke, kalau kita sudah terlanjur melakukan kesalahan dan kita menyadari bahwa kita sudah berbuat yang salah, kita buru-buru ya minta ampun sama Tuhan ya, karena Tuhan itu Maha mengampuni. Dia nggak mau loh anak-anaknya jadi berdosa
Tapi kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Oke? Sekarang pelajaran selanjutnya. Kak Ina minta Queen. Queen, dibaca ya Queen? Enggak ganti, enggak. Oke. Ya, jadi pelajaran selanjutnya adalah kalau kita sudah berbuat salah, kita sudah minta ampun, menyesal, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama ya adik-adik ya. Kesalahannya jangan dibikin lagi ya. Nah, inilah pelajaran yang kita dapat hari ini adik-adik. Nah, ada ayat hafalan tuh. Ayat hafalannya dari kitab Mazmur 86 ayat 5a. Yuk kita baca sama-sama yuk. Semua mic-nya boleh dibuka. Boleh dibuka mic-nya. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. yang Tuhan Baik dan suka mengampuni. William boleh baca dengan keras? Oh boleh. Ya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Ya, ini adalah ayat hafalannya. Nah, semua hafalkan ayatnya pendek saja, lalu bikin videonya dan kirim ke kakak kelasnya. Oke, setuju? Nah, terima kasih adik-adik. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah boleh mengerti bagaimana kita harus mengakui kesalahan kita, lalu kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Kak Ina berdoa supaya adik-adik di dalam kehidupan sehari-harinya boleh dimampukan untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Nah, adik-adik, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar banyak. Kita akan berpisah. Minggu depan kita jumpa lagi di jam yang sama ya, jam 8, jangan terlambat. Yuk, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami dan membimbing kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi anak yang setia kepada Tuhan Yesus dan kami tidak mau menyangkali Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus ada di dalam hidup kami sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik, menjaga, menolong adik-adik sepanjang 1 minggu ke depan, dan pada hari Minggu yang akan datang kami boleh berkumpul kembali bersama-sama secara online untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Hari Minggu, Kak. sampai jumpa. Hari Minggu. Dihafalkan ya. Kak.